Kali Lamong. Kali Lamong merupakan sungai yang terletak di Kabupaten Lamongan dan Gresik yang bermuara di Selat Madura. Kali Lamong memiliki luas das sebesar 720 km persegi dengan panjang sungai 103 km. Permodelan Kali Lamong kali ini dilakukan dengan menggunakan program HEC-HMS versi 3.5 dengan membagi das Kali Lamong menjadi 11 subbasin. Dari model ini, kemudian dilakukan simulasi untuk mengetahui perilaku dari das Kali Lamong. Pada analisis ini, didapatkan dari hujan imajiner setinggi 100 mm. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Aji di sini. Tentunya bersama kelompok 4 Hidrolika, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air kelas C, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Nah, teman-teman semua, kami di sini akan memberikan tutorial tentang penggunaan program HEC-HMS dan running program pada data Kali Lamong. Nah, teman-teman semua pasti sudah penasaran kan? Bagaimana tentang tutorialnya dan seperti apa hasilnya nanti? Yuk simak video tutorialnya bersama kelompok 4. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya dengan teman-teman kita yang juga dari kelompok 4. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi HEC-HMS. Saya menggunakan aplikasi HEC-HMS versi 3.5. Untuk menggunakan aplikasi ini kita membutuhkan sebuah data dari sebuah daerah aliran sungai yang dimana datanya tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi HEC-HMS supaya bisa diolah dan bisa mengeluarkan grafik ataupun hasil dari data tersebut. Di sini saya menggunakan data dari daerah aliran sungai Kali Lamong, di mana dalam data ini terdiri dari 11 basin, kemudian ada 6 ridge, dan juga ada 7 junction. Pertama-tama yaitu buka aplikasi HEC-HMS-nya. Setelah muncul tampilan awal seperti ini, kita harus membuat project baru. Caranya dengan klik file, kemudian new, lalu memasukkan nama dari project nanti. Saya misalkan di sini Kali Lamong. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini bisa dikosongi, bisa diisi. Kemudian ada lokasi, di mana lokasi ini adalah tempat untuk menyimpan dari project kalian nanti. Setelah itu, klik create. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu adalah klik komponen, kemudian pilih basin model manager, kemudian new. Setelah muncul basin 1, klik create, kemudian klik 2 kali, kemudian muncul basin 1, klik 2 kali lagi, maka akan muncul sebuah layar baru yang nantinya layar tersebut digunakan untuk memasukkan junction, ridge, subbasin, reservoir, dan sebagainya. Namun pada tutorial kali ini kita hanya menggunakan 3, yaitu menggunakan subbasin, menggunakan ridge, dan juga menggunakan junction. Karena terdapat 11 subbasin, maka kita harus memasukkan subbasin sebanyak 11 buah.
kemudian ada 7 junction. Setelah itu yaitu ada 6 ridge. Setelah semuanya dimasukkan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghubungkan dari subbasin ke junction, kemudian junction ke ridge. Bagaimana cara menghubungkannya? Contohnya kita menghubungkan subbasin 1 dengan junction 1, subbasin 2 dengan junction 1. Caranya dengan klik subbasin, kemudian akan muncul tampilan baru, kemudian klik downstream, pilih misal subbasin 1 dihubungkan ke junction 1. Nah, kemudian klik lagi junction 2, misal dihubungkan ke junction 1. Nah, maka secara otomatis akan terhubung dengan sendirinya. Kemudian untuk menghubungkan junction dengan ridge, caranya sama. Pertama klik ridge, kemudian pada downstream pilih ke junction 1, kemudian junction 2 dihubungkan ke ridge 1. Nah, ulangi langkah-langkah seperti ini hingga semua subbasin, ridge, dan junction terhubung semua. Setelah semuanya terhubung, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data dari masing-masing subbasin ke dalam HKMS. Pertama klik subbasin 1. Setelah itu merubah loss method menjadi known, klik yes. Kemudian ada selanjutnya dirubah menjadi SJS unit telegraph dan passwordnya dirubah menjadi known. Setelah itu memasukkan data ke 100,80, kemudian transform, ada lag time dengan satuan menit ke 100 sekian, 60. Nah, begitu pula dengan subbasin 2, 3, dan selanjutnya. Usahakan semua subbasin dimasukkan data yang benar.
Setelah data subbasin terisi semua, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data reads. Di sini ada L panjang, ada leg dengan satuan jam, dan ada leg dengan satuan menit. Di sini kita akan memasukkan data reads-nya. Leg dengan satuan menit saja. Oke, langsung saja kita masukkan reads 1 yaitu 1233,60. Untuk reads 2 yaitu 173,40. Dan reads 3 yaitu 1785,00. Untuk reads 4 yaitu 1316,40. Untuk reads 5 yaitu 444,00. Dan reads 6 yaitu 252,60. Nah, setelah subbasin dan reads terisi data semua, langkah selanjutnya yaitu klik komponen, pilih meteorologi model manager, new, kemudian create. Klik 2 kali pada match 1. Kali ini pada participation pilih SCS Storm. Kemudian pada menu SCS Storm menggunakan hujan rencana sebesar 100 mm. Setelah mengisi data mat, masuk ke komponen kembali, kemudian pilih Control Specification Manager, New, Create. Pada menu Control, kita masukkan data, tanggal waktu hujan mulai dan berhenti. Kita isikan 1 Januari 2000, start time 00.200 hingga 1 Maret 2000 dengan end time 0100. Dengan menggunakan time interval kita buat 15 menit. Setelah itu masuk kembali kepada menu net, pilih basin dan ubah include subbasin menjadi yes. Setelah itu masuk ke compute, create simulation run 1, next, finish. Kemudian klik compute lagi, kemudian compute run. Maka akan selesai 100%. Lalu klik close. Setelah itu, kalian bisa melihat hasil run itu di result. Kemudian simulation run. Nah, di sini kita bisa melihat grafik. Misal di sini ada subbasin 10. Di sini grafiknya akan kelihatan. Lalu untuk time seriesnya juga akan kelihatan seperti ini. Kita juga bisa ngeprint dari masing-masing data yang telah kita run dengan cara, misal kita ingin mengeprint grafik dari subbasin 7. Nah, kita klik ada grafik. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Nah, lalu kita pilih file. Nah, kita klik print. Nah, di sini saya memilih Microsoft Print to PDF. Lalu print, akan muncul beberapa folder tempat penyimpanan. Kalian bebas mau menyimpan di folder mana saja. Nah, untuk membuka file yang telah kita simpan tadi, kita buka file manager, lalu lihat folder yang kalian simpan tadi. Nah, buka file tersebut. Namun, untuk pengeprintan tidak langsung semua hasil run dapat di print.
tapi satu persatu. Jadi kita harus sabar dan teliti untuk pengeprinan ini. Nah, gimana teman-teman tentang tutorialnya tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari tim 4? Nah, apakah dapat menambah ilmu teman-teman sekalian? Nah, semoga dengan tutorial yang kami berikan, teman-teman dapat menggunakan dan mengaplikasikan beberapa data atau bahkan banyak data dengan menggunakan aplikasi Hack AMS untuk mempermudah pengerjaan data kalian. Nah, kemudian semoga kalian juga dapat mengikuti tutorial Hack AMS dengan baik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan apabila ilmu ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman-teman semua. Nah, akhir kata dari kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diluangkan untuk mendengarkan dan mengikuti semua tutorial yang kami berikan. Kami dari kelompok 4, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air kelas C, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November, pamit undur diri. Terima kasih.